Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fajar SD. Di video kali ini saya akan membahas soal latihan seleksi kompetensi dasar CPNS bagian tes wawasan kebangsaan. Materinya berkaitan dengan Pancasila. Oke, sebelum masuk ke soal-soal latihan dan pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar mendapatkan manfaat dari video ini dan video-video saya selanjutnya. Jadi ini sebagai sarana untuk latihan SKD CPNS, terutama untuk materi TWK, bagian dari seleksi kompetensi dasar. Karena apa? Karena berdasarkan informasi dari beberapa portal berita, seleksi CPNS akan dibuka bulan Maret 2021. Nah, ini sebagai persiapan untuk menghadapi tes seleksi kompetensi dasar CPNS nanti. Oke, jadi pada video kali ini akan dibahas terkait rumusan dasar negara atau Pancasila, atau lebih kepada sejarah perumusan dasar negara. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi diawali dari beberapa usulan tokoh yang dikemukakan dalam sidang A. Paripurna, B. Meja Bundar, C. Istimewa, atau D. PPKI, dan yang terakhir E. BPUPKI. Oke, jadi untuk menjawab soal ini kita perlu mengetahui sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dalam sidang yang tepat adalah E, BPUPKI. Kita lihat pembahasannya. Nah, jadi sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi diawali dari beberapa usulan tokoh yang dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, dalam menjawab soal ini perlu diperhatikan, biasanya nanti suka terbalik antara PPKI atau BPUPKI ya. Jadi itu berbeda. Jadi kalau ditanyakan usulan terkait dasar negara, yaitu pasti BPUPKI karena sidang pertama yang tanggal 29 sampai 1 Juni 1945. Nah, itu perlu berhati-hati karena mirip-mirip kan, nanti lupa. Oke, jadi perlu dibaca kembali terkait sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, itu soal nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2. Rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin berisi 5 dasar. Berikut ini yang bukan termasuk 5 dasar yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin adalah A. Peri kebahasaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, D. Peri kerakyatan, atau E. Kesejahteraan rakyat. Nah, untuk menjawab soal ini kita juga mengacu pada sidang BPUPKI karena di sidang tersebut ada beberapa tokoh yang mengemukakan usulan dasar negara. Salah satunya adalah Muhammad Yamin. Dalam konteks soal ini yang ditanyakan adalah isi dari dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah, karena yang ditanyakan yang bukan, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Peri kebahasaan. Nah, kita lihat pembahasan soalnya. Muhammad Yamin mengemukakan 5 dasar dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri kerakyatan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Berdasarkan option pilihan, maka jawaban yang bukan termasuk 5 dasar yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin adalah peri kebahasaan. Jadi Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh yang mengemukakan usulan dasar negara, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Oke, itu untuk soal nomor 2. Soal selanjutnya nomor 3. Yang bukan isi rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Dr. Supomo adalah
A. Persatuan, B. Kekeluargaan, C. Keseimbangan lahir dan batin, D. Musyawarah, atau E. Kesejahteraan rakyat. Oke. Jadi, nah di dalam sidang BPUPKI selain Muhammad Yamin tadi yang mengemukakan usulan dasar negara, juga ada Dr. Supomo yang juga mengemukakan usulan dasar negara. Dalam konteks soal ini yang ditanyakan adalah yang bukan isi dari usulan dari Dr. Supomo. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Jadi yang option A, B, C, dan D itu termasuk ke dalam isi rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Dr. Supomo. Sementara E, kesejahteraan rakyat, itu adalah bagian dari isi dari dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Kita lihat pembahasannya. Nah, tokoh yang ikut mencetuskan dasar negara adalah Dr. Supomo. Pendapat terkait rumusan dasar negara dari Dr. Supomo diungkapkan dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945. Dr. Supomo mengusulkan dasar negara dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang lima keadilan sosial. Nah, jadi sudah ada dua tokoh yang mengemukakan usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI, yaitu tadi yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Dr. Supomo, dan isinya nanti bisa dipelajari lagi di banyak Google, buku CPNS dan lain sebagainya. Oke, itu terkait dengan nomor 3, soal nomor 3. Berikutnya soal nomor 4. Rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 berisi tentang A. Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. B. Kebangsaan, nasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. C. Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketahanan. D. Kebahasaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. E. Kebangsaan, nasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Oke, jadi ini adalah salah satu tokoh juga yang mengemukakan dasar negara untuk Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi sudah ada 3 tadi ya. Yang pertama ada Muhammad Yamin, kedua ada Dr. Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Oke, nah optionnya adalah jawabannya mirip-mirip nih. Jadi kita harus betul-betul tahu apa isi yang dikemukakan oleh Soekarno sebagai usulan dasar negara Republik Indonesia. Jadi kita langsung aja lihat jawabannya. Yang tepat adalah A, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Kita lihat pembahasannya. Nah, Soekarno mengemukakan Pancasila dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan, dan 5. Ketuhanan. Nah, jadi hati-hati untuk menjawab soal-soal semacam ini karena berbeda-beda ya. Maksudnya opsinya mirip-mirip seperti internasionalisme menjadi nasionalisme, kemudian ketuhanan menjadi ketahanan. Nah, itu sedikit berbeda. Misalnya ada soal-soal semacam itu, kita harus benar-benar teliti untuk menjawabnya karena jawabannya cukup homogen gitu ya. Jadi bisa hampir-hampir mirip sama. Kemudian ada kebangsaan atau kebahasaan di situ. Jadi kita harus betul-betul teliti untuk menjawab soal-soal semacam ini. Oke, nah jadi itu terkait dengan usulan dari beberapa tokoh ya untuk dasar negara. Oke, soal selanjutnya nomor 5. Muhammad Yamin menyatakan bahwa rumusan 5 dasar yang ia kemukakan berakar dari beberapa hal, yaitu A. Sejarah, peradaban, agama, dan kebangsaan. B. Sejarah, kebudayaan, agama, dan kemanusiaan. C. Sejarah, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. D. Sejarah, peradaban, kebangsaan, dan kemanusiaan. E. Sejarah, peradaban, agama, dan ketatanegaraan. Oke, ini adalah pertimbangan Muhammad Yamin dalam menentukan rumusan 5 dasarnya yang tadi sudah kita bahas di soal-soal sebelumnya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah
E. Sejarah, peradaban, agama, dan ketatanegaraan. Kita lihat pembahasannya. Nah, Muhammad Yamin menyatakan bahwa rumusan 5 dasar yang ia kemukakan berakar dari beberapa hal, yaitu sejarah, peradaban, agama, dan ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Nah, hal tersebut yang menjadi pertimbangan beliau dalam membuat rumusan dasar negara. Oke, jadi ini hampir sama dengan soal sebelumnya tadi, jawabannya mirip-mirip ya, homogen. Jadi harus jeli kita melihatnya, nanti salah-salah maka kita juga akan kehilangan poin misalnya dalam menjawab soal-soal CPNS. Itu yang penting. Jadi kita harus mengetahui apa saja pertimbangan yang dimaksud oleh Muhammad Yamin. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Pemerintah Jepang mendirikan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Ketua BPUPKI adalah A. Muhammad Hatta, B. Soekarno, C. Muhammad Yamin, D. Ki Hajar Dewantara, E. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Oke, jadi dalam soal ini yang dimaksud adalah ketua BPUPKI-nya siapa. Jadi yang tepat adalah jawabannya E. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Kita lihat pembahasannya. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat. Oke, mudah ya. Jadi dalam beberapa soal CPNS juga ada menanyakan terkait dengan ketua BPUPKI dari FR 2019 ya, SKD CPNS 2019. Oke, itu terkait dengan ketua BPUPKI. Selanjutnya soal nomor 7. Kata Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya titik-titik. A. Prinsip, B. Pola, C. Besar, D. Kecil, E. Tingkah laku. Ini cukup mudah ya soalnya. Jadi pakai logika saja bisa menjawabnya ya A. Prinsip. Nah, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Kalau dalam opsi tidak ada prinsip, maka dia bisa saja asas ya, karena itu sama aja. Pada prinsipnya sama saja. Oke. Soal selanjutnya nomor 7. Rumusan pertama dalam dokumen yang ditetapkan sebagai dasar negara secara resmi setelah rumusan Pancasila diterima adalah A. Muqaddimah Undang-Undang Dasar Sementara, B. Muqaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat maksudnya, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, E. Piagam Yogyakarta. Nah, ini soal ini cukup mudah ya, karena kalau opsi A Muqaddimah Undang-Undang Dasar Sementara pasti bukan, Muqaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga bukan. Nah, opsinya hanya tinggal 2 sebetulnya, apakah pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau Piagam Jakarta. Yang E pasti bukan ya. Oke, jadi kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah D. Piagam Jakarta, karena ini adalah rumusan pertama dalam dokumen yang ditetapkan sebagai dasar negara secara resmi setelah rumusan Pancasila diterima, ya E. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ini dia. Rumusan pertama Piagam Jakarta, rumusan kedua pembukaan Undang-Undang 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga Muqaddimah Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949. Kemudian rumusan keempat Muqaddimah Undang-Undang Dasar Sementara tanggal 15 Agustus 1950. Kemudian rumusan kelima atau Dekret Presiden 5 Juli 1959. Maka kalau rumusan pertama yang ditanyakan adalah Piagam Jakarta, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Oke, jelas ya. Oke. Soal selanjutnya nomor 8. Nah, pada awalnya sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tokoh yang mengusulkan adalah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Dr. Supomo, E. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Oke. Jadi pada awalnya pada Piagam Jakarta ya, itu sila pertama berbunyi
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian mendapatkan beberapa protes dari beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian saat itu yang mengusulkan perubahan adalah, jawabannya yang paling tepat ya Muhammad Hatta ya. Jadi kita langsung aja lihat pembahasannya lah. Nah, jadi pada sidang BPKI pertama yang digelar 18 Agustus 1945, Hatta pun mengusulkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pengubahan kalimat itu sebelumnya telah dikonsultasikan bersama 4 tokoh Islam, yakni Kasman Singodimedjo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Tengku M. Hasan. Nah, jadi itu ya. Jadi perubahan itu karena ada beberapa protes dari beberapa wilayah di Indonesia lain, ada beberapa perwakilan tokohnya. Nah, kemudian Muhammad Hatta mengusulkan untuk diubah seperti itu. Nah, tapi pengubahan itu juga sebelumnya sudah dikonsultasikan bersama 4 tokoh Islam lainnya yang disebutkan dalam pembahasan ini. Nah, baru setelah itu akhirnya disetujui dan dia bersifat final. Itu adalah terkait dengan rumusan dasar negara Republik Indonesia. Nah, jadi cukup sekian untuk soal-soal di video ini kali ini. Tetap semangat dan sukses selalu buat teman-teman yang nanti akan menjalankan tes. Sering-sering belajar setiap hari. Ya waktunya nggak perlu lama-lama, tapi tetap belajar, terutama untuk tes wawasan kebangsaan, untuk banyak membaca terkait dengan sejarah, kemudian Pancasila, undang-undang, kemudian NKRI dan lain sebagainya. Itu perlu dipelajari dan membutuhkan waktu. Tetap berproses, percaya proses, kita pasti bisa untuk menjawab soal-soal nantinya. Oke, ini adalah sarana untuk belajar. Jadi soalnya mungkin tidak akan sama persis atau sama dengan apa yang nanti pada saat tes CPNS, tapi ini adalah bagian dari sarana untuk belajar saja, seperti itu. Oke. Jadi cukup sekian video kali ini. Kalau saya ada kesalahan, kemudian ada yang tidak berkenan, saya dimohon dimaafkan, dan kesalahannya bisa dituliskan di kolom komentar. Ini akan menjadi pembelajaran bagi kita bersama, sama-sama belajar. Saya juga belajar. Saya hanya sharing terkait dengan pembahasan tentang perumusan dasar negara kita. Oke, nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.